Selamat siang, penelitian dan penjelasan. Saya Bernadette Data bersama teman saya. Catherine Alicia Iwan. Di kesempatan pada siang hari ini, kami ingin menjelaskan tentang penerapan program machine learning dengan klasifikasi menggunakan KNN studi kasus SEM Transfer. Lalu sebelum kita menuju studi kasusnya, kita ketahui dulu apa itu machine learning. Jadi machine learning adalah bagian dari kecerdasan buatan atau AI yang dikenal sebagai machine learning atau ML, memungkinkan komputer tanpa diprogram secara eksplisit untuk membuat prediksi dan membuat keputusan berdasarkan data. Di sini ada dua jenis dari machine learning. Yang pertama ada supervised learning, yaitu metode machine learning di mana model dilatih menggunakan data yang sudah diberi label, dan unsupervised learning atau data yang tidak memiliki label, di mana tujuannya adalah menemukan pola tersembunyi atau struktur dalam data. Nah, studi kasus yang kami gunakan di sini menggunakan supervised learning atau sebuah data yang berlabel, dan jenisnya adalah klasifikasi dengan algoritmanya adalah K-nearest neighbors atau KNN. Studi kasus kanker paru-paru. Program kerjanya adalah proses yang dimulai dengan menginstal dan mengimport berbagai pustaka penting seperti Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seqborn, serta beberapa modul dari Sklearn. Library ini diperankan membaca data, memvisualisasikan grafik, mengelola data kategorikal, membagi data latih, dan uji hingga membangun dan mengevaluasi model machine learning. Setelah mengimport beberapa library, langkah kedua adalah membaca dataset lung cancer.csv ke dalam data frame. Setelah itu nama kolom dibersihkan agar konsisten, spasi dihapus, dan huruf dibuat kapital. Ini penting untuk memudahkan proses manipulasi data selanjutnya. Sebelum melakukan pelatihan model, kita perlu mengecek kondisi dataset. Melalui fungsi info dalam kurung dan isnull.sum dalam kurung, kita pastikan tidak ada nilai kosong yang dapat mengganggu proses training. Data kategorial seperti jenis kelamin atau status penyakit awalnya berbentuk teks, agar bisa diproses oleh algoritma KNN. Teks ini diubah menjadi angka menggunakan teknik label encoding. Semua kolom yang tipe objek dan encode kecuali kolom target server yang diubah secara terpisah, misalnya yes menjadi 1 dan no menjadi 0. Setelah proses encoding selesai, kita pisah antara victim X dan label target Y, yaitu kolom survivor. Kemudian data dibagi menjadi dua bagian, data latihan 80% dan data uji 20%, dengan fungsi train text split dalam kurung. Selanjutnya, setelah kita import lagi semua library penting dan baca lagi datasetnya. Dan setelah memperbaiki nilai-nilai tersebut, kita akan membangun model klasifikasi menggunakan KNN, di mana model ini akan memprediksi berdasarkan 5 data pertama terdekat dari data latih yang sudah tersedia. Model dilatih menggunakan fit dalam kurung pada data training, lalu digunakan untuk memprediksi hasil pada data uji. Hasil prediksi ini disimpan dalam variabel y_pred. Untuk mengevaluasi performa model, digunakan beberapa metrik seperti Aquatic Score, F1 Score, dan Classification Report. Metrik ini memberikan gambar seberapa baik model memprediksi kelas yang benar, termasuk mempertimbangkan keseimbangan antara tesis dan rekal. Selain itu dibuat menjadi visual menggunakan conclusion matrix dan menampilkan secara visual jumlah prediksi yang benar dan yang salah. Untuk masing-masing kelas, visual ini dibuat dengan Seqborn heat map dalam kurung agar lebih mudah dipahami. Dapatkan dari program tersebut. Lalu kesimpulan dari program ini adalah model KNN telah berhasil mengklasifikasi data kanker paru-paru. Lalu yang kedua, akurasi dan F1 score digunakan sebagai metrik evaluasi. Yang ketiga, confusion matrix membantu melihat kinerja model secara visual. Ya, dari kelompok kami, jika ada salah kata atau salah perbuatan, kami mohon maaf. Dan terima kasih. Terima kasih.